Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin dan hadirat, para jamaah sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah pada malam ini kembali kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa berkumpul bersama di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu masjid, tempat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara ibadah-ibadah tersebut ada satu ibadah yang sangat mulia, yang sangat agung keutamaannya, yaitu menuntut ilmu agama. Ia bukan hanya sekedar wasilah kita untuk mengeratkan tali ukhuwah, tapi ia merupakan ibadah kepada Allah. Maka marilah kita luruskan niat kita dalam menghadiri majelis ilmu, yaitu kita ikhlas dalam mencari ilmu ini. Karena dengan ikhlas menjadikan menuntut ilmu agama menjadi amalan yang sangat mulia. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad, talabul ilmi la ya'diluhu syai' idza sahhatin niyyah. Menuntut ilmu agama keutamaannya tidak ada yang bisa menandingi dengan syarat niatnya yang lurus. Dan malam ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, masih di bab melatih anak akhlak yang mulia sejak dini. Dan sekarang kita masuk kepada tema baru, yaitu menanamkan sikap sopan santun kepada anak dan skill komunikasi kepada mereka, agar mereka bisa bertindak, berbuat, dan berbicara dengan penuh sopan santun, dan mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Maka bagaimana tuntunan Islam? Semuanya ada, dan malam ini insyaallah kita akan mengkajinya. Mudah-mudahan kita diberikan anak-anak yang saleh dan salihah, yang sopan, yang santun, yang bisa bermanfaat bagi umat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala: wa yu'awwadu alla yabsuqa fi majlisihi. Dan dibiasakan agar tidak meludah di majlisnya. Wala yatamakhat, dan tidak membuang dahak di majlis tersebut. Karena hal tersebut, ikhwati fillah, jamaah sekalian, itu perbuatan yang kurang sopan, kurang beradab, kurang baik, jauh dari kata kebersihan, bisa membuat orang menjadi jijik, tidak nyaman. Makanya dilarang, ya. Bahkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ya, banyak sekali mengajarkan kepada kita adab tentang meludah. Maka anak kita diajarkan adab-adab meludah tersebut. Misalkan dilarang meludah ke arah kiblat, ya, meludah menghadap kiblat. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, fala yabsuq fi kiblatih, jangan meludah ke arah kiblat. Kenapa? Karena Nabi SAW
dalam hadis yang menyebutkan idza qama ahadukum yusalli, jikalau kalian itu sedang salat maka jangan meludah ke arah kiblat. Fa innama yunaji rabbah, karena ia pada hakikatnya sedang bermunajat kepada Allah. Maka para ulama menyamakan kondisi seseorang baik ketika dalam salat maupun di luar salat tidak boleh meludah ke arah kiblat, ya. Karena ada hadis lain yang menjelaskan akan larangan keumuman tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tafala tijahal kiblati jaa yaumal qiyamati wa taflatahu baina ainaihi." Barang siapa yang meludah ke arah kiblat, maka pada hari kiamat nanti dia datang, dan ya, dia dengan kondisi datang diludahi di antara kedua matanya. Bapak mau setiap datang, ya, ketika Bapak datang pada hari kiamat, Bapak diludahi di antara dua mata kita. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW memberikan solusi, kalau memang tidak boleh ke arah kiblat, maka ke arah mana? Kata beliau, "Idza tanakhama ahadukum fala yatamakhan qibala wajhi." Apabila engkau mau meludah, maka jangan sekali-kali meludah ke arah depan, ya. Wala an yaminih, jangan pula ke arah kanan. Lalu yang mana? Ke arah mana? Wal yabsuk an yasarih au tahta qadamihil yusra. Solusinya adalah meludahlah ke arah kiri atau ke bawah kaki sebelah kiri, ya. Jadi ada adabnya. Inilah bukti kesempurnaan Islam, sangat detail. Juga kita dilarang meludah di dalam masjid. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-buzaku fil masjid khati'ah. Meludah di masjid adalah suatu dosa. Wa kaffaratuha dafnuha. Dan penebus dosa tersebut adalah dengan menguburnya. Karena masjid pada zaman Nabi itu masih dalam keadaan lantainya pasir. Ya, tidak seperti sekarang. Terus gimana kalau meludah di sini, Pak? Bongkar keramiknya? Tidak. Ya. Keluar. Seperti itu. Jangan di dalam masjid. Itu dia. Maka anak kita yang terkadang mereka tidak tahu tentang adab yang baik, sopan santun, ya, etika di masyarakat, biasanya apa? Meludah sembarangan. Maka kita ajarkan mereka, ya, jangan sampai meludah sembarangan, ya. Bagaimana kita mengajarkan sopan santun kepada mereka adalah dengan pembiasaan, Pak. Kata beliau, wa yu'awwad, dan dibiasakan. Artinya apa? Maka mendidik sopan santun kepada anak adalah dengan pembiasaan. Biasakan hal-hal baik, biasakan etika, sopan santun, akhlak mulia kepada anak kita. Tapi Ustadz ngulangi terus, ya memang seperti itu anak kecil. Ngulangi lagi, ngulangi lagi, ngulah lagi, ngulah lagi, ya. Maka orang tua kuncinya apa, Pak? Ingat S2 yang kemarin, Pak. Pertama, syukuri. Banyak yang gak punya anak, Pak. Bapak dikasih anak. Banyak yang anaknya durhaka, anak bapak masih cuma meludah doang, ya kan? Kayak gitu. Yang lain lebih parah daripada itu. Banyak anaknya yang sakit-sakitan, tapi anak bapak sehat. Banyak anaknya yang tidak mau mendengar orang tuanya, anak bapak masih mau mendengar. Jadi syukuri. Yang kedua, Pak, ketika menghadapi anak kita yang seperti ini berulah terus, sabar, ya, sabar. Maka kalau anak kita ngulangi lagi, ya sudah dikasih tahu Ustadz kemarin kok dia ngulangi lagi, ya seperti itu. Belum menetap, belum menjadi habit, belum menjadi kebiasaan. Bapak bisa renungkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu salat ketika umurnya berapa? 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Dan pukullah anakmu ketika menginjak umur 10 tahun. 10 kurangi 7 berapa, Dek? Ini aja nih. 10 kurangi 7? 10 dikurangi 7 sisa berapa? Adek punya mangga 10, Ustadz minta 7, sisa berapa mangga adek? Grogi ya, ditembak langsung ya kan? Berapa Pak? Berapa mangga sisanya? 3, berarti 3 tahun Pak. Jadi selama 3 tahun kita disuruh memerintahkan sholat. Nah, sholat. Sehari berapa kali sholat, Pak? 5 kali. Dalam setahun ada berapa hari? 360? Ikhtilafal ulama ya. Kita genapkan 360 ya. Dikali 3 tahun berarti 1080 hari. Dikali 5 waktu sholat Pak, berapa? 5.400 kali Bapak nyuruh baru dipukul. Paham maksud saya Pak? Kita disuruh anak nyuruh, kita disuruh anak kita disuruh memerintahkan anak kita sholat ketika umur 7 tahun sampai berapa? 10 tahun. Itu berarti berapa tahun berlangsung? 3 tahun. Dalam setahun ada berapa bulan? 12 bulan. Ada berapa hari? 360 hari. Kali 3 tahun Pak, 1080 hari. Berapa? 1080 hari. 1080 hari dalam sehari semalam sholat berapa kali? 5 yang wajib. Berarti kali 5 Pak, berarti 5.400 kali Bapak nyuruh anak sholat. Tuh Pak, ini namanya apa? Kesabaran. Ini namanya apa? Pembiasaan. Jangan bosan Pak. Rasulullah saja nyuruh kita sabar untuk memerintahkan anak kita sholat sebanyak berapa kali ucapan? 5.400 kali kita ngulangi. Nak sholat, bang sholat 5.400 baru boleh kita mukul. Kalau nggak mau sholat juga pukul. Kita baru anak kita berulah sekali, plang langsung salah ya. Jangan selalu pukulan sebagai solusi. Rasulullah tuh ngasih batasan kepada kita segitu banyaknya baru boleh mukul. Kita baru ngasih tahu anak, nak makan pakai tangan kanan, besoknya ngulangi tangan kiri, jemplang. Lupa kemarin Bapak bilang. Ya. Belum 5.400 kali Pak, baru satu kali. Kayak gitu terus Pak. Gitu cara membiasakan anak tuh. Yang pertama apa Pak? Pertama apa? Ta'dib, ajarkan dulu. Nah, di antara adab makan adalah mengucapkan bismillah. Yang kedua pakai tangan kanan. Yang ketiga makan yang paling terdekat. Setelah makan ucapin alhamdulillah. Udah, gak usah qala Allah qala Rasul. Gak hafal mereka. Ya, dihafalkan dalilnya nak ya, besok awas disetrap nanti kalau nggak hafal ya. Nggak apa-apa disampaikan, tapi jangan ditekankan. Hafal ya, harus hafal. Begitu. Simpel saja. Rasulullah memberikan arahan kepada anak-anak dengan kalimat yang mudah dicerna. Ya. Begitu, Pak. Ditakdib, diajarkan dulu. Setelah itu kalau dia masih ngulangi Pak, tahap kedua, tadzkir, diingatkan. Berapa tak sekarang? Dua tak. Tadzkir Pak. Ya. Nah, lupa ya adab makan. Gitu. Sebelum makan baca apa nak?
baca innalillah, bukan, tapi bismillah, begitu. Ya. Nah, makan pakai apa? Pakai tangan mana? Tangan kanan, gitu. Tazkir, ingatkan mereka. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, begitu Pak. Besok dia ngulangi lagi, tazkir lagi Pak. Sampai berapa Pak? 5.400 kali. Jangan main geplak, jangan. Belum 5.400 kali Pak. Bapak baru ngasih tahu sekali. Baru ngasih reminder cuma 1 kali. Belum 5.400 kali Pak. Begitu cara membiasakan anak, tazkir. Yang kedua, tamtsil, contohkan. Ya, ini obat yang paling mujarab kalau anak pengen sopan, pengen santun, pengen soleh, soleha, contohkan. Siapa yang mencontohkan? Orang tuanya Pak. Orang tuanya. Pengen anak kita sholat, contohkan sholat Pak. Pengen putri kita berhijab, contohkan berhijab bagaimana Bu. Ya. Pengen anak kita hormat kepada bapaknya, ibu hormati suami ibu. Pengen anaknya menyayangi ibunya, bapak sayangi istri bapak. Begitu. Pengen anaknya kalau makan itu menjaga adab makan, bapak contohkan bismillah. Perdengarkan Pak. Ya, jangan diam nanti kena skak. Abi, lupa baca bismillah ya. Betul Pak. Kadang anak tuh lebih peka dia. Ternyata apa? Berarti apa Pak? Udah masuk pelajaran. Betul nggak? Udah masuk. Ya, karena dia sudah apa Pak? Mengingatkan. Itu dia mengingatkan dari mana Pak? Belajar. Dari bapak yang setiap hari selama 5.400 kali mengingatkan dia. Nah, makan baca apa nah? Baca bismillah. Pakai tangan apa? Pakai tangan kanan. Ketika Anda lupa bismillah, anak yang ngingetin. Dari mana dia belajar ngingetin? Dari bapaknya suka ngingetin. Paham ini? Ya, pokoknya anak itu Pak, fotokopian bapak. Ya. Fotokopian agak buram Ustaz. Hasil scan bapak. Ya. Jadi apa yang keluar dari kita, anak kita menyerap. Ya. Jadi tamtsil, contohkan gimana. Dan itu usahakan Pak istiqomah Pak ya. Jangan Senin Kemis Pak. Ya. Terkadang baca bismillah, terkadang baca innalillah. Yang bingung anak. Ini gimana? Yang benar yang mana ini? Bismillah Pak, innalillah ini. Sebelum makan. Continue bismillah. Bapak makan 3 kali. Itulah pentingnya kalau makan bersama keluarga. Ya, bisa mencarikan suasana, menambah keharmonisan, memupuk hubungan, ya, dan juga bisa min ajli ta'lim, mengajarkan. Seperti itu. Bapak gimana? Makan masing-masing. Bapak di luar makan seafood, istri di dalam makan seafood, ya, ikan asin maksudnya. Makan bareng Pak. Minimal makan malamnya. Biar tahu ngecek anak gimana adab makan. Seperti itu. Itu dia Pak ya. Apa yang pertama Pak? Ta'dib ya, atau ta'lim. Anak tuh diajarkan dengan bahasa yang dipahami ya Pak ya. Jangan bahasa Suryani Pak. Ya kan? Jangan bahasa yang nggak dipahami. Singkat, padat. Kemudian yang kedua, tadzkir. Ingatkan terus Pak. Anak tuh pelupa dia. Ya, kenapa Pak? Karena kita berseteru dengan kawannya yang suka makan pakai tangan kiri, yang suka makan berdiri. Ya, kita berseteru dengan mereka nih. Berseteru dengan mereka. Makanya Pak, kalau Bapak pengen anak Bapak itu sopan seperti Bapak, tunjukkan pengaruh Bapak lebih besar daripada kawan Bapak, kawan anak. Paham maksud saya? Ya. Terkadang anak kita lebih cepat terpengaruh sama kawan daripada sama ucapan kita.
daripada sama perbuatan kita. Kenapa? Karena lebih berpengaruh kawannya, lebih masuk kepada kawannya daripada kita. Ya, makanya peran orang tua itu dinampakkan. Bagaimana agar pengaruh orang tua itu kerasa kepada anak? Berikan apa Pak? PKS, bukan partai Pak ya. Perhatian, kasih, sayang. Perhatian, kasih, sayang. Anak kecil itu pasal paling butuh kepada perhatian dan suka cari perhatian. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Ya. Paling suka perhatian. Makanya kita kasih perhatian kepada mereka. Jangan, Abi mau main. Abi capek. Mah mau main ini. Main aja sendiri. Iya. Abi tolong buatkan ini. Masa nggak bisa buat sendiri? Kayak gitu. Abi mau makan ini. Ya, makan aja sendiri. Seperti itu. Jangan, kasih perhatian. Insya Allah Pak, kawannya lewat. Ya. Mainannya lewat. Dia lebih seru main sama orang tuanya, sama bapaknya daripada main sama gadgetnya Pak. Ya. Kayak gitu. Terkadang anak kita lebih nyaman dengan kawan karena lebih masuk, lebih nyambung, nurutin keinginan dia. Yuk main lari-lari, ayo, kan gitu Pak. Yuk main petak umpet, ayo. Bapaknya, Abi yuk main lari-lari. Aduh, kamu gak lihat Abi pulang kerja? Abi capek, please. Makanya lebih diterima kawannya Pak, karena selalu ngeladenin, ngasih perhatian. Ya, hati-hati yang anak perempuan, jangan sampai pacaran sejak dini. Papah mamah, udah papah sama mamahan Pak. Hati-hati. Kenapa? Sosok bapaknya nggak masuk ke hati anak perempuannya. Jadilah kita sebagai bapak orang yang pertama kali dicintai oleh anak perempuan kita. Cinta pertama anak perempuan kita. Ya, berikan perhatian. Ya, jangan selalu menjauh dari anak dengan hujah capek. Sama capek Pak, cuma lebih capek nanti Pak ketika tua. Nah, Abi sakit, maaf Abi sibuk. Kenapa? Kita nggak pernah hadir ketika dia kecil Pak. Ya, saya tanya Pak, saya tanya Bapak pernah kecil kan? Bapak ingat nggak merek mobilan yang dibelikan sama Bapak? Kok gimana sih? Sama ayahnya Bapak. Ingat nggak merek mobilannya? Hah? Merek baju yang pernah dibelikan, ingat nggak? Pernah nggak? Ingat nggak Pak? Nggak ingat kan? Ya. Nama tempat wisata yang pernah diajak Anda oleh orang tua Anda, ingat nggak? Hah? Ingat? Pak Taufik ingat? Ingat nggak? Bener. Saya pengen jawabnya nggak ingat gitu. Nggak bisa aja kerja sama Pak Taufik. Belum briefing sih tadi ya kan. Ya, ingat nggak naik bis apa dulu jalan-jalannya? Mereknya apa? PO Haryanto apa namanya? Ingat nggak? Nggak ingat Pak. Yang kita ingat apa? Kebersamaan, betul nggak? Dulu aku kesini sama ayahku. Nggak ingat itu naik kendaraan apa, mereknya apa, ya. Dulu kasih hadiah baju, entah baju apa gitu. Pokoknya momen itu apa? Orang tuaku ngasih perhatian, membuktikan kasih sayang dengan apa? Ya.
Dengan apa? Dengan sepenuh hati. Itu yang kita ingat, bukan merek-merek, brand-brand tersebut, bukan. Ya, itu yang dikenang sama anak, Pak. Ya, makanya itu dia. Ya, supaya anak kita mau mendengar ucapan kita, mau sopan kepada kita, mau berbakti kepada kita, kita dominasi. Ya, jangan kalah sama teman-temannya. Jangan kalah sama ya tontonannya. Begitu. Iya. Jadi yang pertama tadi apa? Ta'dib. Yang kedua tazkir. Yang ketiga tamtsil, ya, contohkan. Jadi diajarkan kepada anak kita tentang adab, ya. Kalau ngulangi, melanggar, ingatkan. Kemudian kita beri contoh, kita beri keteladanan. Ya, jangan pula kita berkata A, perbuatan kita B. Ya, enggak bisa. Konflik dalam batin dia. Ini yang benar yang mana? Ya. Dan juga dominasi peran orang tua sehingga anak kita ya lebih memihak kepada kita, lebih siap menerima arahan kita, ya, siap menjiplak kita. Seperti itu. Jangan sampai ya, orang tua kehilangan sosok ke orang tuanya sehingga hilanglah penghargaan, penghormatan, berbakti hilang. Karena nggak ada orang tua ya hadir dengan apa? Perhatian, kasih dan sayang. Ya, jangan sampai kita cuek, jangan pula kita kasar. Tunjukkan kasih sayang kita kepada anak kita. Wala yatasa'ab bihadratil ghairihi, dan jangan ya menguap di hadapan orang lain, ya. Jangan menguap di hadapan orang lain. Ini juga tata krama, diajarkan, disampaikan, dita'lim, dita'dib, diajarkan. Nah, kalau menguap jangan di hadapan orang lain, ya. Lalu bagaimana arahan yang benar? Ada dalam Islam, Pak. Ajarkan kepada dia adab Islam. Nah, agama kita sudah mengatur bagaimana menguap. Kata Rasulullah SAW, Inna tasa'ub minasyaitan. Sesungguhnya menguap itu dari setan. Idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu. Kalau kalian menguap, maka tolaklah sebisa mungkin. Ditahan, Pak. Jangan mangap. Ya. Mastata', semampu kita. Kalau nggak kuat, ya, maka apa? Ditutup pakai pakaian bapak, ya, pakai pakaian bapak, ya. Jangan dibiarkan menyembur kayak naga. Fa inna ahadakum idza tasahaba dhahika minhu syaitan. Karena kalau kita menguap maka setan pun tertawa. Ya, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi lengkap, masya Allah, dalam Islam. Ajarkan kepada anak kita. Kalau dia ngulangi, Pak, tadzkir. Kemudian kita perkuat dengan apa? Contoh. Nah, kita pun kalau menguap, Pak, jangan main asal buka. Usahakan ditahan, ditolak. Terkadang keluar dari hidung nanti, ya. Kalau nggak kuat, tutup, ya. Pakai tangan juga bisa, seperti itu.
Kemudian yang berikutnya wala yadha rijlan ala rijlin, dan jangan meletakkan satu kaki di atas kaki yang lain. Paham maksudnya? Paham ya? Ya, meletakkan kaki di atas kaki yang menyilangkan seperti ini. Ini apa? Adab dalam duduk. Jadi duduk pun ada aturan mainnya, Pak. Ya. Misalkan apa? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi. Janganlah engkau mendirikan orang dari tempat duduknya, ya. Tsumma yajlisu fihi, kemudian engkau duduk di tempat tersebut. Enggak boleh, Pak. Tidak boleh mengusir, walaupun itu anak kecil. Ya, Rasulullah SAW sangat memperhatikan hal ini. Pernah suatu hari Nabi SAW duduk bersama para sahabat. Bapak tahu nggak? Ternyata di sebelah kanan beliau anak kecil, anak kecil. Di sebelah kiri beliau Abu Bakar, Umar, ya, sahabat senior. Didatangkanlah susu, ya. Ini air putih, Pak, ya. Susu ini. Rasulullah minum, kemudian setelah minum Rasulullah hendak memberikan kepada para sahabatnya. Cuma masalahnya di sebelah kanan siapa? Anak kecil, Pak. Dan Rasulullah sangat menjaga hak walaupun itu anak kecil. Karena dalam adab, Pak, kalau kita memberi, ngutamain yang mana? Yang kecil, yang kecil. Ngutamain yang kanan. Ya. Tapi Rasulullah dalam satu sisi, ya, ini lebih tua, ya. Maka bagaimana solusinya? Rasulullah minta izin, nah, boleh nggak susu ini saya kasihkan dulu ke sebelah kiri, ya, Abu Bakar, Umar, ya, sahabat senior. Anak kecil ini tahu, nggak mau, ya, nggak mau. Dia tahu ada keberkahan dalam minuman tersebut karena habis diminum sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Ya, Rasulullah serahkan. Bayangkan tuh, Rasul nggak bilang kamu anak kecil tahu diri dong. Masya Allah. Bapak tahu nggak rahasia pengajarannya ini apa? Hikmahnya apa? Mengajarkan menghormati hak orang lain, Pak. Ya, hak orang. Makanya walaupun anak kita masih kecil, Pak, hargai mereka, ya, hak-haknya. Jangan malah ditindas. Kamu masih kecil, nggak tahu apa-apa. Seperti itu, ya. Ajarkan bagaimana mengelola hak tersebut. Paham ini? Ya. Ada orang ngasih ke anak kita uang, terus dijambret sama orang tuanya. Ya, jelaskan, nah, ini uangmu, ya, titipkan ke ibu. Setelah itu lenyap tanpa jejak, ya kan? Ajarkan, nah, ini uangmu, maka kelola dengan baik, ya. Ini untuk uang jajanmu nanti, kalau kamu butuh jajan pakai uang ini. Seperti itu. Jangan malah dirampas dengan dalih apa? Kamu masih kecil. Jangan. Hak dia dikasih orang gitu loh. Akhirnya hilang kepercayaannya kepada ibu. Aku nggak mau, ya, menyerahkan, enggak, itu namanya apa, Pak? Investasi bodong. Ya, hargai hak anak. Makanya, Pak, dalam Islam itu walaupun dia masih kecil, walaupun baru lahir, anak kecil itu dapat warisan, Pak. Ya, idastahalla sabiyun yurath. Apabila bayi itu menjerit, menangis, maka dia berhak mendapatkan warisan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahsyat kan ke Islam? Tuh. Anak kecil pun, bayi, Pak, baru lahir, baru nangis, langsung. Kalau ibunya meninggal atau bapaknya meninggal, dapat warisan. Ya, haknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada anak yatim,
ya masih kecil, maka hartanya dikelola oleh walinya. Udah besar serahkan. Begitu Islam menjaga, dan kita pun seharusnya itu. Tujuannya apa? Mendidik, Pak. Mendidik anak ini agar tumbuh menjadi orang yang tanggung jawab, yang memperhatikan hak dan kewajiban. Ya, seperti itu. Walakin tawassa'u wa tafassahu, ya. Jangan kau berdirikan orang ya, dari tempat dudukmu, akan tetapi berlapang-lapanglah, ya. Berlapang-lapang, Pak. Ini masih lapang di sini, kenapa milih belakang, ya kan? Masih lapang di sini, Pak. Iya. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana adab dalam duduk, ya, lengkap. Ya. Kemudian di sini wala yadha rijlan ala rijlin, ya. Jangan meletakkan kaki di atas kaki, ya. Karena seperti apa? Tasyabbuh dengan perempuan, ya. Jangan dilakukan. Rasulullah SAW ya, mengatakan la'anahullah al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Ya, jangan sampai. Kemudian wa yamna' min kasratil kalam wa yumna'u min kasratil kalam, dan dilarang untuk memperbanyak ucapan, ya. Dilarang memperbanyak bicara, ya. Maksudnya bagaimana? Diajarkan kepada anak kita ya, agar jangan banyak bicara yang tidak ada faidahnya, atau bicara yang kotor, yang keji, ya, yang jorok. Jangan langsung, Pak. Kalau Bapak mendengar satu kalimat jorok, vulgar, ya, dusta dari anak kita, itu cepat dikanter, ditegur, dikasih tahu nggak boleh bicara itu. Sering saya dengar anak itu apa? Bapak yang bilang, bukan saya, ya. Itu langsung, nah, nggak boleh, itu bahasa binatang. Kasih tahu, jangan, ya. Jadi ucapan-ucapan kotor itu langsung nggak boleh, nah, seperti itu. Ucapkan yang baik, begitu, ya. Ajarkan mereka, Pak, ya, agar mendidik sopan santun kepada anak. Sopan santun tergambar dari apa sih, Pak? Pertama dari ucapan, ya, ini yang paling perlu diperhatikan. Yang kedua dari perbuatan, makanya ada sopan perbuatannya, ya, sopan perbuatannya, santun tutur katanya, betul nggak? Nah, ajarkan kepada anak kita, Pak, 4 kalimat sakti, masya Allah, ya, bukan mantra, Pak, ya. 4 kalimat atau 4 kata sakti, mandraguna. Kata yang pertama, terima kasih. Ajarkan anak kita itu, Pak. Caranya, Ustadz, tadi 3 T, 3 ta. Ta'dim, tadzkir, tamsil. Ajarkan dia, nak, kalau ada orang yang memberikan bantuan kepadamu, jangan lupa ucapkan apa? Terima kasih. Ya, kalau saya langsung saya bilang jazakallahu khairan. Ya, ikut karena arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man shana'a ilaika ma'rufan fakafi'u wa ilam tajidu ma tukafi'u, ya, faltaqul jazakallahu khairan. Apabila ada orang berbuat kepadamu, berbuat baik kepadamu, maka balaslah. Kalau nggak bisa balas, maka doakanlah, jazakallahu khairan. Ya,
itu adalah ucapan terima kasih yang paling bagus, paling sempurna. Jazakallahu khaira. Ajarkan itu. Nah, kalau ada yang berbuat baik kepadamu, ucapkan terima kasih. Jazakallahu khaira. Satu, ajarkan. Kemudian kita lihat ya besoknya bagaimana dia. Ketika kita ya memberikan kepada dia suatu pemberian, misalkan ini nak ada makanan buat kamu, nah gimana, apakah dia mempraktekkan? Kalau enggak, ingatkan Pak, tadzkir. Nah, bilang apa kalau ada orang yang ngasih kebaikan kepada engkau? Apa ya ya kan, terima kasih, ya kan, ingatkan. Kalau lupa, ingetin terus Pak, tadzkir terus begitu. Terus ulangi. Bapak misalkan ibu ya masakin buat anak, masakan kesukaan dia, dihidangkan, ucapkan apa nak? Ya, terima kasih. Jazakallahu khaira. Begitu Pak, ditadzkir terus ya, jangan bosan, jangan lelah, jangan capek. Ajarkan ya satu kata tadi, terima kasih. Ini kata sakti yang pertama, terima kasih. Kemudian Pak, tamsil, contohkan. Jadi ketika dia berbuat baik kepada kita, Bapak terima kasih. Jangan gengsi Pak. Ustadz, dia kan anak saya, udah kecil, hitam, hidup lagi Ustadz. Masa saya bilang terima kasih kepada anak saya? Di mana harga diri saya? Oh enggak Pak. Jangan bicara harga diri dalam pendidikan. Ya. Nanti Bapak dibayar harga diri Bapak nanti ketika tua. Berupa apa? Bakti dan penghormatan. Begitu. Enggak apa-apa. Ketika anak kita bantu ibunya bilang apa? Terima kasih nak, jazakallah khairan. Begitu. Ketika bapaknya, nah tolong ambilkan buku bapak. Oh itu. Setelah diberikan, ucapkan apa Pak? Terima kasih. Nah, ya. Kayak gitu. Dia bakal merekam terus Pak. Begitu ya. Anak itu. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Begitu. Ya. Itu tamsil, Pak. Kemudian kata sakti yang kedua yang perlu diajarkan kepada anak adalah apa? Maaf. Afwan, maaf. Ajarkan kepada dia. Nah, kalau kamu salah, jangan lupa minta maaf. Maaf ibu, maaf abi. Ya, saya salah, maaf. Ajarkan dia dengan cara apa? Ajarkan tadi, ta'lim, ta'dib, ajarkan. Nah, kalau kamu salah, kamu harus minta maaf ya. Kemudian yang kedua, tadzkir. Dia salah misalkan ya, menumpahkan kopi bapaknya, ya kan, gimana sikap bapaknya? Gemplang. Jangan ya, anggap itu nggak terjadi apa-apa ya, nggak apa-apa nak, bisa dibersihkan karena hatimu nggak sulit kalau sudah rusak nak, ya kan. Kalau kita marahi, nah, berakibat buruk nanti pada kecerdasannya, kepada psikologisnya. Kita bersihkan bareng, ambil tisu, terima kasih nak, terima kasih. Ucapkan apa nak kalau kita salah nak? Oh apa ya, terima kasih, salah. masih campur-campur ini. Ucapkan maaf, begitu. Ketika kita salah, telat datang misalkan, telat datang dari kerja ya, padahal sudah janji kita mau jalan-jalan sore, jajasor, ya kan, maka kita minta maaf, mohon maaf nak ya, abi tadi macet di jalan ya, seperti itu. Di mana bi? Di Parung Panjang. Ya salah. Ya, seperti itu. Paham ini? Jadi dengan tadzkir dan dengan tamsil, Pak,
Kita pun minta maaf kalau kita salah. Jangan gengsi. Jangan merasa benar sendiri, jangan. Maaf. Yang pertama apa? Terima kasih. Yang kedua, maaf. Yang ketiga, Pak, tolong. Ya, bukan lontong, Pak. Tunggu besok kalau lontong, Pak. Tolong. Kalau kita minta bantuan seseorang, ucapkan kalimat pertama tolong. Kasih tahu anak kita, ta'lim, ajarkan dia, nak, kalau kamu minta sesuatu kepada abi atau umi atau orang lain, ya pakai kata tolong. Kata tolong. Ya. Tolong ambilkan air, tolong ambilkan mainan, tolong ambilkan buku, tolong ambilkan makanan, tolong. Begitu, ajarkan. Baru tadzkir. Kalau besok dia minta sesuatu, ya, mama makan, jangan kasih, diam saja. Kenapa nggak mau ngasih saya makan, mah? Ya, ingat kemarin apa pelajarannya? Kalau mau minta sesuatu, ucapin tolong. Mah, tolong ambilkan nasi. Ya. Manalah kata tolongnya? Oh iya, mah, lupa. Lontong, mah, nasi. Tolong. Bukan lontong. Seperti itu. Gitu ya, Pak ya. Tazkir. Baru tamsil, Pak. Contohkan. Nak, tolong ambilkan abi buku. Nak, tolong bawakan ini ke dapur. Begitu. Dia pun bakal merekam. Masya Allah. Ya. Paham ini? Ya. Kemudian kata sakti yang keempat, permisi. Permisi. Ajarkan ini pada anak. Kata permisi. Permisi, numpang lewat om. Ya, permisi, numpang lewat abi. Permisi, numpang lewat umi. Begitu. Ya, ajarkan ucapan permisi. Kalau dia mau lewat gak bilang permisi, jangan kasih lewat. Jangan. Kok dihalang-halangi, mah? Ya, lupa ya passwordnya. Kata passwordnya apa kalau mau lewat? Oh iya, permisi. Ya, permisi. Begitu. Jadi begitu, Pak ya. Cara agar anak itu nurut sama kita seperti itu. Ya, jangan diturutin kecuali dengan SOP tadi. Jangan dikasih sampai dia bilang tolong. Ya. Jangan kasih lewat sampai dia dibilang permisi. Begitu. Ya. Paham ini? Ajarkan 4 itu. Insya Allah ya, kalau ketika dibiasakan di rumah, Pak, ya, dengan 4 kata sakti itu, ketika di luar, Masya Allah, orang lain pun melihatnya, ih, sopan kali nih anak. Ya, siapa bapaknya? Kan gitu. Siapa ibunya? Begitu, Pak. Jangan begini, Pak. Gak apa-apa anakku gak ngomong terima kasih kepada saya, gak apa-apa, gak bilang maaf, gak bilang permisi, gak bilang apa tadi? Tolong, gak apa-apa. Yang penting di luar bilang begitu. Gak bisa. Gak bisa, Pak. Bapak percuma bilang, nah, kalau minta tolong, kalau minta sesuatu ucapin tolong ya. Tapi gak dipraktekkan di rumah, Pak. Gak bisa. Ketika di luar dia bakal bingung bertindak bagaimana ini. Ya. Dia butuh sesuatu kepada sesuatu. Ya. Tapi nggak bisa ngungkapinnya. Dia mikir 2 kali, loading. Tapi kalau di rumah dibiasakan, Pak, insya Allah di luar pun seperti itu. Dia tahu bagaimana harus bersikap. Dia tahu bagaimana harus berucap. Tahu. Ya. Kemudian biasakan anak kita dengan 4S, Pak. Tadi 4 kata sakti, sekarang 4S. Ya, bukan es cendol, es doger sama es campur, bukan. 4S ini singkatan. Pertama, ya,
salam. Assalamualaikum. Ajarkan. Nah, kalau masuk rumah ucapin apa? Salam. Assalamualaikum. Kalau ketemu orang ucapin apa, nak? Assalamualaikum. Ya. Kalau dia masuk gak pakai salam, cut. Mundur dulu, keluar dulu. Ucapin apa? Salam. Oh iya, apa Nabi? Salam. Maaf Abi, ya. 4 kata sakti sudah diajarkan, ya kan. Maaf, saya lupa. Mundur lagi, tutup pintu lagi. Assalamualaikum. Begitu, Pak. Ya. Dia lupa, ingatkan. Dan kita tamsilkan ketika Bapak pulang kerja, Assalamualaikum. Jangan buka pintu, jebret, lempar sepatu, lempar tas, rebahan. Ya. Enggak seperti itu, Pak. Contohkan, Assalamualaikum. Kita jumpa sama istri, Assalamualaikum. Kita jumpa sama anak, Assalamualaikum. Nabi biasa, Pak, salam kepada anak kecil biasa. Itu apa, Pak, tujuannya? Ngajarkan salam, Pak, kepada anak-anak tersebut, supaya terbiasa. Kita di zaman sekarang itu salam itu mahal, Pak. Yang ada apa? Bro, sis, guys, woi, ya kan? Begitu anak kecil jumpa gitu, Pak. Jarang kita lihat anak kecil datang Assalamualaikum. Ngeri kali, Pak. Anak kecil datang ke temannya bilang Assalamualaikum. Pernah dengar, Pak? Anak emas itu, Pak, kalau ada, Pak, ya. Itu, Pak, dibiasakan. Kasih tamsil, Pak. Ya. Salam biasakan. Ya, jangan pula kebablasan, Pak, diajarkan salam lintas agama. Enggak boleh, ya. Udah dilarang sama MUI, ya kan? Iya. Salam assalamualaikum. Minimal itu, Pak. Ya, lengkapnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Ini ajarkan, salam diajarkan, ditalkinkan. Ya. Diperdengarkan, dibiasakan. Ya. Ditadzkir kalau dia lupa. Ketika kita jumpa dengan orang, Pak, coba, Pak, kalau Bapak bertamu, bawa anak Bapak. Jangan ditinggal. Malu-maluin saja anakku ini, nggak usah diajak. Didik. Ini namanya tamsil, Pak. Tamsil itu, Pak, nggak mesti Bapak sama anak, nggak. Tamsil itu apa? Lapangan. Nah, ikut Abi. Mau kemana? Main ke teman Abi. Ya, oke. Ikut. Kan anak pengen ikut terus tuh. Nggak diajak, nangis dia. Ya. Ajak, bertamu, praktekkan, Pak. Ketok pintu, assalamualaikum. Dia melihat, oh, bapakku kalau masuk rumah orang salam dulu. Kayak gitu, Pak, ya. Ini jangan anak bawa maling, ya kan? Lewat pintu belakang nggak bilang-bilang. Akhirnya anaknya jadi maling juga. Seperti itu. Ajak. Ketika jumpa dengan orang, assalamualaikum, salaman. Nanti anak kita melihat, oh, begini ya prakteknya. Begitu, Pak. Anak itu ingat, dia men-scan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Paham ini, Pak, ya? Pertama, salam. Yang kedua, senyum, Pak. Ajarkan, nah, senyum itu sedekah. Senyum itu ibadah. Ya, maka perbanyak senyum, tapi jangan senyum sendiri, ya. Kenapa? Dikira orang gila nanti. Senyum, ajarkan anak kita senyum. Bayangin, kalau anak kecil senyum tuh gimana, Pak? Hah? Gimana, Pak? Adem lihatnya, Pak. Gemes. Pengen nyubit, ya kan? Senang kita. Masih imut-imut. Kalau udah bapak-bapak, amit-amit, Pak. Ya. Ajarkan senyum. Senyum, nak. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Gimana Abi caranya? Gini. Nah, gitu ya. Contohkan. Senyum. Nah, ketika kita menghadapi anak kita, senyum juga, tamsil, ya. Dia lupa senyum, tadzkir. Begitu. Senyum. S yang kedua. S yang ketiga, sapa. Sapa. Ya. Jadi kalau kita lewat depan orang, sapa, permisi.
Pak, permisi Om, permisi Bu, permisi Kak, permisi Paman, begitu. Ya, ajarkan kepada anak kita untuk menyapa, sapa anak kita. Anak kita belajar nyapa orang, begitu. Kemudian S yang keempat, sopan. Ya. Jangan sampai kita sombong, angkuh, ya, kasar di hadapan orang. Tunjukkan kesopanan kita di hadapan orang. Nah, ini S5 5S ini dilakukan kapan? Ketika menghadapi orang, Pak. Ini sebenarnya skill untuk komunikasi anak sebenarnya. Sehingga cair suasana, dia nggak canggung, dia tahu yang harus dilakukan. Ya, salam, senyum, sapa, sopan. Yang kelima, santun. Ya, iya, sopan, santun. Sopan dalam perbuatan, santun dalam ucapan. Begitu, ajarkan kepada anak kita untuk bagaimana berhadapan dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain. Kalau dia misalkan menjerit, nasi gitu, jangan dikasih nasi, Pak. Lapar, jangan dikasih, Pak. Biarkan aja. Mama cuek. Iya, mama nggak paham apa maksudmu, gitu kan? Cuma satu kata gitu, nasi, lapar. Itu diamkan, Pak. Kasih respon, ya, diamkan, jangan dibalas. Dan itu bentuk hukuman paling efektif. Kalau anak Bapak membandel, nakal, berulah, diamkan. Mujarab ini, Pak. Dan Nabi sudah mempraktekannya, dipraktekkan kepada para istri beliau. Ya, rumah tangga Nabi ya ada pada saatnya tidak harmonis, ya, manusiawi. Pernah Nabi mendiamkan istrinya selama sebulan, Pak. Nabi sampai buat tenda sendiri di luar, gak mau tidur di dalam rumah para istrinya. Sampai para sahabat mengira Nabi telah menceraikan para istrinya. Sampai Umar turun tangan, Pak. Hafsah, kau diceraikan ya? celaka kau, katanya. Diceraikan Nabi. Aduh, begitu. Nabi mendiamkan istrinya, diamkan. Dan saya sudah pernah coba mujarab, Pak. Ya, anak saya bilang, nak, sholat agak susah, ya, nggak mau pergi, dia masuk ke musola malah tiduran. Begitu. Setelah sholat saya diamkan, Pak. Saya kunci kamar saya, Pak. Nggak bisa masuk dia. Apa yang terjadi? Introspeksi diri. Ya, akhirnya baik, setelahnya sholat terus. Kenapa, Pak? Karena anak tuh haus perhatian, haus kasih sayang. Kalau dia tidak menemukan tempat untuk bernaung, dia sedih, dia pun tunduk. Rasulullah menerapkannya, berhasil, ya, menundukkan istri-istrinya. Bayangkan, Bapak jangan terapin, Pak, ya, nggak mempan, Pak. Diamkan, menerapkan ke istri maksudnya. Ya, jadi anak didiamkan, jangan dituruti apa maunya. Kenapa? Dia bakal bertanya, kenapa saya nggak diturutin keinginan saya? Begitu. Sampaikan, nak, bukan seperti itu meminta. Sampaikan. Ya, ucapkan, kalau memang itu permintaan, ucapkan kata sakti yang keberapa itu? Ucapkan tolong. Abi, tolong ambilkan nasi. Nah, kalau dia sudah mengucapkan dengan benar, jangan pula ditipu, Pak. Ya, ambil sendiri, nggak boleh kayak gitu. Turutin. Dia sudah memenuhi permintaan kita, maka kita pun menepati janji. Ya. Hati-hati itu, Pak. Ya, anak kecil itu ingat itu, bapaknya suka ingkar janji, bahaya.
Begitu, jangan dituruti ibu ya, sampai dia mengucapkan dengan benar. Ya, tolong, permisi. Saya bilang tadi jangan kasih lewat sampai dia bilang permisi. Begitu. Insya Allah dengan seperti itu anak kita akan terbiasa. Bisa karena inilah namanya akhlak. Dia langsung meluncur begitu saja karena sudah terbiasa sejak kecil untuk mengucapkan tolong, terima kasih, permisi, ya, maaf, senyum, sapa, salam, ya, sopan santun, seperti itu. Jadi insya Allah kemampuan bicara dia akan membaik karena kita ajarkan dengan cara itu. Kita kunci sistemnya, baru kita kasih. Nah, baru kita ingatkan. Nah, kalau minta seperti itu ya, kalau nggak seperti itu nggak dikasih. Oh iya. Wa yu'awwad alla yatakallam illa jawaba. Ya. Kemudian yang berikutnya apa? Dan dibiasakan agar tidak berbicara kecuali menjawab. Ya. Maksudnya gimana? Jadi diusahakan dia itu ya mampu biasakan jangan mendiamkan tapi menjawab pertanyaan. Terkadang kita tanya dia cuek, ya kita ajarkan, nah kalau ada yang tanya jawab, ya minimal kalau kamu tidak tahu ucapkan tidak tahu, seperti itu. Jangan didiamkan. Bapak tahu kan rasanya didiamkan gimana? Ya, dijawab. Kemudian wa an yuhsin al-istima' idza takallama ghairuhu mimman huwa akbar minhu, dan diajari mendengar yang baik saat orang lain berbicara. Nah, ini sering anak kecil motong pembicaraan. Ya. Kita ajarkan untuk menjadi pendengar. Nah, tidak boleh kalau orang tua bicara kamu potong. Nggak boleh memotong pembicaraan. Begitu, kasih edukasi. Dia nggak tahu adab bicara, Pak. Kasih tahu. Ya. Dengarkan, kalau berhenti baru kamu ngomong. Begitu. Atau bilang maaf atau permisi. Ya. Seperti itu, baru dia ngomong. Terkadang anak seperti itu. Betul nggak, Pak? Motong pembicaraan orang tua. Suami sama istri asik-asik ngobrol dipotong, ya. Itu diajarkan ya kepada anak kita. Jangan diam saja. Kenapa, Pak? Karena kalau diam saja dianggap boleh. Ya. Dianggap boleh. Jangan diam saja. Ya. Tadi kayak ucapan-ucapan kata-kata kotor, ya. Jangan, kata-kata jorok, jangan diam saja. Jelaskan itu salah, langsung jelaskan itu salah. Wa an yakuma liman huwa fawqahu wa yajlis baina yadayhi. Dan hendaknya dia tidak duduk saat orang lain yang di atasnya berdiri. Jadi kalau ada orang tua yang nggak dapat tempat duduk, utamakan. Ya, jangan sampai ya, orang lain berdiri, orang yang lebih besar daripada dia berdiri, sedangkan dia duduk. Ajarkan itu. Ya. Nah, persilahkan, gitu kan? Nah, persilahkan kakek itu duduk di tempatmu, begitu. Ya, ajarkan dia untuk adab seperti itu. Terkadang ngelawan ustadz, ya memang seperti itu, karena anak itu, Pak, ananiahnya, egoismenya tinggi. Tapi kita jangan kalah, Pak. Terus ya, untuk memberikan perhatian, ya, untuk memberikan kasih sayang, PKS tadi. Kemudian untuk kita kasih ya wejangan. Kemudian kita kasih contoh. Contohkan, misalkan kita ada orang tua, kita contohkan, "Pak, silakan duduk di sini, Pak." Begitu. Ya. Dicontohkan. Jadi terkadang kita nggak perlu nyuruh anak kita berdiri, kita yang berdiri, Pak. Nah, nanti ketika suatu hari ya kita pun sakit, misalkan sakit nggak kuat berdiri, maka kita coba ya suruh bapak itu duduk di sini, kamu berdiri,
Begitu. Jadi variatif ya, terkadang kita pakai ucapan, terkadang pakai action ya, perbuatan kita. Wa yumna'u min fuhsyil kalam, dan dilarang mengucapkan perkataan keji ya. Kata Rasulullah, laisal mu'min bil la'an ya, walal badhi. Tidaklah seorang mukmin itu dia berbicara kotor, berbicara jorok, dan tidak pula suka mencela. Itu maka kita ajarkan anak kita jangan sampai keluar dari lisannya ucapan-ucapan kebun binatang, an itu ya, seperti itu. Jangan sampai itu diimpor dari kawan-kawannya. Segera kanter Pak, luruskan, jangan dibiarkan ya. Masalahnya sekarang bapak terkadang ngikut-ngikut mencontohkan ya. Coba kalau jadi orang tua itu Pak, jangan lagi bawa masa muda bapak. Iya, kadang masa muda kita itu gaul minta ampun, habis gaul itu habis. Gaul habis. Kalau udah jadi orang tua Pak, tinggalkan itu. Brosis ya. Tinggalkan. Lo gue tinggalkan. Ajarkan kepada anak kita ya ucapan-ucapan yang baik. Dari mana? Itu tadi tamtsil ya. Kita biasakan ucapan yang baik. Wa min muhalatati man yaf'alu dzalik, dan kita larang dia bergaul dengan orang yang berkata jorok itu. Jangan dibiarkan. Ya, kita tanya, "Nak, dari mana kau dapatkan itu ucapan?" "Oh, dari si Ateng." Nah, ini wanti-wanti si Ateng ini. Nah, jangan berkawan dengan orang seperti itu ya. Begitu. Larang Pak ya, kasih arahan. Fa inna asla hifdzis sibyan hifdzuhum min corona isu, karena pokok dari menjaga anak adalah menjaga mereka dari teman yang buruk. Ini dia kaidahnya Pak. Bapak ingin mendapatkan anak yang soleh, jaga dia dari teman-teman yang buruk ya. Saya kasih permisalan Pak. Kalau ada kuli bangunan 2 orang ya, bapak dan ibu ya, saya permisalkan kuli bangun, dia sedang membangun bangunan itu anaknya, tapi di luar sana ya, ketika bapak istirahat ya, atau bapak aktivitas yang lain, kuli bangunannya ini istirahat, pergi tidur, pada malam hari datanglah segerombolan perusak. Itu kawan-kawan dia, dihancurin bangunan itu, diambil batanya satu-satu, dicopot ininya nih ya, jendelanya diambil, pintunya diambil, gentengnya diambil, dipalu, di apa. Habis nggak Pak bangunan itu? Habis. Rusak nggak? Rusak ya. Padahal kita capek Pak bangun Pak. Kita sudah Masya Allah semua tips, metode, cara sudah kita jalankan Ustadz, cuma kita kecolongan, tidak bisa memilihkan teman untuk anak kita ya. Itulah pentingnya memilih lingkungan. Al-jar qabla dar, pilih tetanggamu dulu sebelum memilih tempat tinggalmu. Itu kaidahnya Pak ya. Paham ini Pak ya? Pilih lingkungan tinggal kita. Masya Allah, makanya sampai ada ya apa itu, perumahan yang kenal sunnah semua gitu, anak-anaknya Masya Allah ngaji-ngaji gitu, bagus ya. Cari lingkungan yang bagus, cari sekolah yang bagus, begitu. Jangan dibiarkan Pak anak kita rusak oleh kawan-kawan yang buruk. Dijaga. Cara menjaga anak itu kita pilihkan tempat tinggal kita dahulu Pak. Al-jar qabla dar, pilih tetanggamu sebelum memilih tempat tinggalmu. Pilih lingkungan yang Islami kayak gitu. Bapak malah bertetangga dengan yang orkesan, aduh, akhirnya anak kita hafal 20 album 20 album Pak, bukan 20 lagu lagi kan. Kadang satu album berapa lagu isinya ya, kayak gitu. Udah berapa album nak ya. Tapi kalau anak kita pilihkan tempat tinggalnya di lingkungan Islami, Qur'ani, Masya Allah, berapa juz hafalnya kan gitu, berapa juz hafalnya, Masya Allah. Yang kedua,
Pilih tempat pendidikan yang islami. Ya, jangan asal sembarang milih lingkungan Islam sekolah tersebut. Pilih sekolah-sekolah Islam. Ya, sekolah-sekolah sunnah. Seperti itu. Terkadang memang agak mahal dikit. Ya, tinggal di lobi kepala sekolahnya kan. Seperti itu. Ya. Tawakal Allah, ya. Insya Allah Allah mudahkan rezeki. Kemudian yang ketiga, ya, kita bantu menyeleksi teman-teman anak kita. Gimana caranya, Ustaz? Tanya, nah, siapa teman-temanmu? Oh, si Otong, si Ateng, si Tono, ya kan? Begitu. Oh, jangan nggak mau tahu, Pak. Harus kepo dikit. Kayak gitu. Kita bantu seleksi dia. Oh iya. Coba panggil mereka nanti ke rumah main ya. Kita bakar barbecue bareng. Ya. Oh, betul Abi, betul. Kita bakar-bakaran. Kan senang ya? Padahal apa? Hidden curriculum. Padahal ada maksud terselubung, Pak. Untuk apa? Melihat bagaimana sih teman-teman anakku. Begitu. Di hari hanya lihat, Pak. Ya, jangan cuma nikmati makan. Teliti, lihat anaknya, penampilannya bagaimana teman-teman anak kita. Masya Allah. Yang satu tindik hidung, yang satu tindik telinga, yang satu tato di paha, yang satu tato di tangan, ya. Masya Allah. Yang satu rambutnya, ya, yang satu rambutnya menantang langit, ya kan. Seperti itu. Tes sholatnya gimana? Nah, yuk sholat dulu. Om aja duluan. Saya lagi head. Seperti itu. Jangan. Kita lihat, oh anak kita, teman anak kita ini mengagungkan sholat. Bagus. Cek sholatnya. Gimana? Wudunya gimana sholatnya? Begitu, Pak. Oh, alhamdulillah, checklist, penampilan bagus, ya kan? Akhlak bagus, adab makan gimana? Adab makan. Kayak gitu. Sholat bagus, segala macam. Udah. Lanjutkan, nak. Ternyata cuma nama saja. Ateng sama Tono sama... Ternyata bagus mereka. Begitu, Pak ya. Kalau nggak bagus, ya kasih edukasi kepada anak kita. Nah, temanmu itu Abi lihat begini. Begitu ya. Jangan di hadapan temannya, sudah bubar, sudah enak, sudah adem, baru kasih tahu. Yang berikutnya, yang keempat, kita pilihkan teman dia. Anak gak bisa milih teman, Pak. Kita pilihkan. Ya, kita ajak ke teman kita sepengajian. Pasti dia kan punya anak ya, kalau udah nikah ya. Kayak gitu. Kita kawankan, bukan kawinkan, Pak ya. Tunggu dulu, masih kecil ya. Kita kawankan. Ya. Ini namanya ya, Habil, ini Qabil. Nah, cocok lah tuh, ya kan? Kawankan, Pak. Sama-sama teman pengajian. Begitu. Satu komplek ya, komplek Islami, sekolah Islami misalkan. Insya Allah, Pak. Ya, begitu. Jadi dipilihkan kawannya, dibantu. Baik. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak-anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin, ya. Silakan jika ada pertanyaan. Alhamdulillah, paham Pak ya.
Kalau tidak ada pertanyaan, ini dua kemungkinan, paham nggak paham ini. Tapi husnuzon saya paham Bapak, insya Allah. Ya. Jadi jangan banyak celaan Pak, jangan banyak emosian sama anak, nggak cocok. Ya, kalau sering kita emosian, sering kita marah-marah, nanti anaknya takut salah terus. Yang ada malah takut salah. Ya. Akhirnya nggak mau dia bergerak, nggak mau berkreasi, nggak mau bertindak. Jadinya murung, kalau udah ajak keluar murung dia segala macam, nggak mau bersosialisasi. Kenapa? Takut salah. Di rumahnya selalu disalah-salahin, selalu dimarah-marahin. Setiap salah dimarahi, setiap salah dimarahi. Tidak, ya. Bagaimana bisa tumbuh kemampuan, ya, bersosialisasi dan komunikasi dia nanti? Begitu. Kalau yang sudah besar gimana Ustadz? Kayaknya dari tadi yang kecil-kecil aja nih Ustadz bahas. Betul nggak? Iya. Yang sudah besar itu Pak, terapkan ucapan Ali bin Abi Thalib. Ya. Sahib sab'an. Kalau anak sudah remaja, jadikan dia sebagai sahabat. Maka cara meluruskan tindak tanduk dia yang salah, ya sikapi seperti kita menyikapi sahabat kita. Ya, kayak gitu. Bagaimana? Duduk, ya, 4 mata. Ya, jangan di depan umum. 4 mata, ya, ngobrol, singgung. Ya, ajak dia ngobrol. Ya, nah tadi Abi ikut kajian. Ya, tadi ustadznya menyampaikan begini dan begini. Saya teringat sama kamu, nak. Pernah kamu, ya, melakukan sebuah pelanggaran. Semisal dia nggak sholat, Pak, nggak sholat. Ya, maka singgung, fokus kepada nggak sholat, Pak. Anak kita mungkin berbuat kesalahan, 5 kesalahan. Jangan langsung dicecar 5 permasalahan tadi dalam satu majelis. Pilih permasalahan yang paling vital. Sholat misalkan, dia nggak sholat. Sampaikan, nak, tadi Abi ikut kajian, ustadznya menyampaikan tentang sholat. Abi teringat sama kamu nggak sholat. Ya, sholat itu begini, begini, dan begini. Dalilnya begini, begini. Dekatkan dia dengan apa? Wahyu. Ya, kasih dia nasihat dengan cara apa? Dengan cara wahyu, Al-Quran, hadis. Sampaikan Al-Qurannya, hadisnya, seperti itu. Jadi memang kita ingin dia sholat bukan karena bapak, bukan, tapi karena Allah yang nyuruh. Begitu. Ini nak, Abi punya buku, bacalah. Kayaknya Abi kurang pandai ini menjelaskan. Ya, ini ada buku, ini ada video, ini ada link, kasihkan. Tonton ya, kalau kamu udah gitu aja santai Pak. Gimana sih kalau sama kawan? Iya kan? Ambil metode Nabi SAW ketika ngasih wejangan kepada Mu'ad bin Jabal. Ya, bagaimana Pak? Diajak jalan-jalan. Nah, yuk temenin Abi jalan-jalan. Ya. Nah, di perjalanan dikasih wejangan. Kata Mu'ad, kuntu radifan Nabi. Dulu aku dibonceng sama Nabi. Ketika di atas kendaraan, Nabi bertanya kepadaku, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Kamu tahu nggak apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Begitu. Ya. Jadi fokus kepada hal tersebut. Jangan semua 5 kesalahan dicecar semua, nggak bisa. Pecah nanti, Pak. Nah, baru besoknya dia lagi santai, mungkin lagi duduk-duduk, ya. Lagi ngapain? Kok seru banget? Gitu biasa, Pak. Ya, jadi anggap dia seperti sahabat. Lagi ngapain, nak? Kok seru? Ajak Abi dong. Nah, kayak gitu. Ya. Oh, ini Bi lagi baca, Bi. Ya. Bagus ini. Oh, ini lagi nonton, Bi. Nonton apa, nak? Nah, gitu. Nonton, ya, nonton ceramah misalkan, apa,
begitu. Oh, ini lagi main game, repot ini main game ya kan, seperti itu. Nah, jadi cari waktu kondisi yang dia siap menerima, Pak. Ya, ketika kumpul, ya terkadang ada anak gak bisa dinasihati ketika makan, ya jangan nasihati ketika makan. Ada anak gak bisa diarahkan ketika dia pulang sekolah, ya jangan pulang sekolah. Ya, dia dapat laporan bahwasanya anaknya boncengan sama ikhwan, sama laki-laki, ikhwan pula ya, sama laki-laki. Jangan pulang sekolah langsung dipelototin. Ya, dia capek. Ya, tunggu dulu, sabar. Ya, sabar. Begitu. Baru kalau sudah adem, sudah ini sampaikan. Tadi Abi dapat laporan, ya ada orang yang melihat kamu boncengan sama laki-laki. Ya, kamu tahu nggak itu nggak boleh. Oh. Begitu. Siapa dia? Kita kayak teman. Antum kalau kita kalau ke teman itu apakah kita menghakimi gitu? Nggak. Kita kan sering tabayun dulu, ya kan? Ngomongnya santai, nggak ngegas kan gitu. Jadi bikin dia itu ya nyaman sama kita, ya enak. Begitu Pak ya. Nggak selalu pakai emosi, nggak selalu pakai, nggak tepat. Ya, seperti itu. Jazakumullahu khairan. Mungkin sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.